Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari mengenai security market line. Di sini sebagai pembahasan dari materi sebelumnya yang sudah Ibu berikan ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai model systematic risk dan juga beta. Di sini kita belajar mengenai systematic risk, unsystematic risk, kemudian kita belajar juga bagaimana cara mengukur systematic risk, bagaimana analisis untuk total risk dan juga beta, dan bagaimana perhitungan untuk portofolio beta. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas fokus pada security market line ya. Kita mulai bahasan kali ini. Baik, untuk memahami secara lebih dalam tentang security market line, kita dapat mempelajari beberapa poin mengenai security market line itu sendiri, di mana ini merupakan suatu garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. Dan untuk security market line ini juga sering dipergunakan untuk menilai sekuritas secara individual dalam kondisi dan situasi pasar yang tentunya seimbang. Nah, untuk risiko sistematis, ini dapat diukur dengan menggunakan beta, ya, di mana beta itu dapat beta itu dapat dilihat untuk mengukur risiko sekuritas atau dengan kata lain risiko sekuritas yaitu beta. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar ini menunjukkan security market line, di mana nanti ini akan berhubungan dengan contoh soal yang nanti akan Ibu berikan. Nah, dari apa yang dibahas tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk beta ini, jadi semakin tinggi nilai dari beta itu akan semakin tinggi juga risiko yang akan terjadi. Jadi dengan kata lain, kondisi beta itu kondisi beta yang tinggi itu dapat menggambarkan sensitivitas dari suatu sekuritas terhadap berbagai perubahan pasar yang ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal ya. Di contoh soal ini kita lihat bahwa jika seorang investor memiliki nilai aset A dengan expected return A itu sebesar 20% dan dengan beta sebesar beta A-nya itu sebesar 1,6, diketahui pula bahwa risk free-nya atau risk free rate atau RF di sini sebesar 8%. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini walaupun Ibu tidak memberikan, nanti pada saat ujian Ibu tidak memberikan keterangan seperti ini, kalian harus sudah tahu bahwa suatu aset kalau misalkan mengandung risk free rate, itu pasti tidak memiliki systematic risk dan juga unsystematic risk. Dapat disimpulkan bahwa pasti nilai asetnya itu akan memiliki beta sebesar 0, dan ini akan mempengaruhi nilai beta portofolio nanti. Ya, nanti kalau ujian Ibu tidak akan memberikan keterangan ini, jadi kalian harus sudah tahu bahwa kalau aset mengandung risk free rate berarti betanya sama dengan 0. Oke ya. Nah, jika investor membentuk portofolio yang terdiri dari aset A dan juga aset dengan risk free rate dan investasi pada aset A sebesar 25% dari total investasi, maka bagaimana cara untuk menghitung expected return portfolio ya, atau nilai return yang diharapkan untuk portofolio tersebut? Maka cara menghitungnya adalah ini expected return portfolio ini sama dengan 0,25 dari sini dikalikan dengan expected return A tadi sebesar 20%, langsung kita masukkan di sini 20%, ditambah 1 kurangi 0,25, hasilnya 0,75 ya, dikalikan dengan 8%. Nah, hasilnya adalah untuk expected return portfolio sebesar 11%. Lalu bagaimana cara untuk menghitung beta portofolio dari data yang ada di atas? Caranya adalah beta portofolio sama dengan 0,25 dikalikan dengan
beta A 1,6 ditambah dengan 1 kurangi 0,25, hasilnya 0,75 dikalikan dengan 0 yang tadi ya, betanya 0, berarti sama dengan 0, 1 kurangi 0,25, 0,75 kali 0 sama dengan 0, berarti hasilnya adalah 0,25 dikalikan 1,6 tadi, hasilnya adalah 0,40. Nah, jika investor, ini masih berhubungan dengan contoh yang sebelumnya ya. Jika investor memiliki dana sebesar $100, kemudian dia meminjam dana sebagai tambahan modal investasi sebesar $50, maka pada tingkat bunga 8%, maka dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa nilai total investasi untuk aset A itu adalah sebesar $150 tadi gabungan dari ini ya. Sebelumnya $100, kemudian ada tambahan modal $50 yang menjadi $150. Kemudian di sini juga dari total kekayaan investor ya meningkat sebesar di sini 150%. Lalu pertanyaannya, berapa besarnya expected return portfolio pada kasus di atas? Caranya sama ya, jadi expected return portfolio sama dengan 1,5 ya, atau 1,50 dikalikan dengan expected return A. Expected return A kita ambil data sebelumnya ini ya, 20%. Kemudian ditambah 1 kurangi 1,50 atau 1,5 dikalikan dengan risk free. 1 kurangi 1,50 sama dengan minus 0,50. Baru kita kalikan dengan risk free-nya. Tadi risk free-nya adalah sebesar 8%. Nah, berarti kita hitung hasilnya diperoleh untuk expected return portfolio sebesar 26%. Lalu bagaimana cara untuk menghitung beta portofolionya? Ya, cara untuk menghitungnya adalah ini untuk beta portofolio sama dengan 1,50 dikalikan dengan beta A-nya 1,6 ya, kita pindahkan ditambah dalam kurung 1 kurangi 1,50 dikalikan dengan 0. Tadi kan mengandung risk free rate ya. Mengandung risk free rate ya, betanya di sini sebesar 0. Kita masukkan 0, berarti ini sama dengan 0 ya. 1 kurangi 1,50 sama dengan minus 0,50 kalikan 0 ya 0. Berarti hanya 1,50 kali beta A tadi 1,6, hasilnya adalah 2,4. Nah, dari data ini kita lihat bagaimana misalkan buatlah gambar security market time berdasarkan perhitungan yang Anda peroleh. Maka kalian bisa buat seperti ini. Di sini sumbunya ya. Jadi sumbu ini ada yang menunjukkan portofolio expected return-nya. Kemudian ada portofolio betanya. Ya, di sini ada betanya 1,6. Expected return-nya tadi 20%. Ya, risk free-nya 8%. Kemudian kita lihat garis SML itu kan menghubungkan antara tingkat return dengan risiko sistematis. Kita hubungkan return dengan risiko sistematis. Berarti titiknya di sini. Bagaimana garis security market lainnya kita tarik dari sini. Dari nilai risk free-nya 8% kita tarik dengan slope di sini sebesar 7,5%. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jangan lupa untuk hari ini silakan submit kehadiran di LMS dan kerjakan latihan soal pada menu assignment ya pada LMS untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.